Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali para pecinta budaya. Pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana atau apa busana-busana ataupun jarik kain yang tidak boleh dipakai sembarangan. Jadi jarik atau kain ini dalam busana Jawa itu ada beberapa busana atau ada beberapa kain atau beberapa jarik yang tidak boleh digunakan sembarangan, atau hanya digunakan di salah satu waktu tertentu, atau hanya digunakan oleh orang-orang tertentu. Oke, langsung saja mari kita membahasnya. Oke, materi ini adalah materi yang dibuat oleh panjenenganipun Bapak Profesor Dr. Suwarno Pringgowidarto yang digunakan untuk memberikan pelajaran busana Jawa. Oke, sebelum kita membahas materi yang dibuat oleh Bapak Profesor Suwarno Pringgowidarto ini, dalam busana Jawa memang ada beberapa jarik yang tidak boleh dipakai oleh sembarang orang. Oke, kita langsung saja. Yang pertama adalah jarik parang rusak atau parang barong. Parang barong ini memiliki simbol sebagai ketajaman berpikir, keberanian, dan kepemimpinan. Parang barong itu parangnya besar-besar, sekitar 20 cm, dan hanya dipakai oleh orang yang berpangkat bupati atau para putri permaisuri. Parangnya 10 cm, selir 8 cm ke bawah. Jadi parang ini ada ukurannya. Kalau yang 20 cm itu untuk bupati, yang para putri permaisuri parangnya ada 10 cm, dan yang selir itu adalah 8 cm ke bawah. Hanya raja dan kerabatnya yang diizinkan untuk memakainya. Besar kecilnya motif parang juga menyimbolkan status sosial pemakainya. Lambang kesatria atau prajurit tidak boleh untuk panggih. Konon rumah tangga tidak akan bahagia karena terus cekcok utawa perang. Ya, itu yang pertama. Parang barong itu tidak boleh dipakai untuk masyarakat umum, hanya dipakai oleh raja dan keluarganya. Yang kedua adalah parang selobok. Parang selobok ini melambangkan keteguhan, ketelitian, dan kesabaran. Dipakai saat pelantikan jabatan atau saat melayat. Biasanya digunakan untuk menutupi jenazah sentono dalem ketika sebelum dimakamkan, dan tidak boleh digunakan pada saat upacara pernikahan. Dianggap memuji akan cepat menuju kematian, karena memang parang selobok ini digunakan biasanya untuk menutupi jenazah orang yang meninggal. Ya, jadi tidak boleh digunakan ketika harian. Ini jenis parang selobok. Batik tambal Kanoman. Fungsi batik ini adalah untuk menolak bala, menyelimuti orang sakit agar cepat sembuh. Menurut tulisan dari Sanasunu karya Raden Ngabei Yosodiboro II, batik tambal Kanoman ini tidak boleh dipakai orang biasa dan untuk pengantin sebab dapat menimbulkan kesulitan ekonomi. Itu kepercayaan orang Jawa, jadi nggak boleh dipakai sembarangan. Yang selanjutnya adalah parang kusumo. Parang kusumo adalah busana putra putri raja sebagaimana sebagai kusumo atau berkembang sesuai dengan harapan kerajaan. Hanya dipakai pada upacara pengantin Ksatria Ageng. Terkenal pemerintahan Panembahan Senopati abad kurang lebih ke 16. Ya, ini dipakai untuk upacara kebesaran. Digunakan untuk pengantin ketika upacara Satga Busono Ksatria Ageng. Parang pamor. Pamor itu berarti cahaya. Dibuat sekitar abad ke-16. Hanya dipakai oleh keluarga keraton agar bercahaya atau berbawa atau berwibawa atau memiliki kewibawaan. Jadi nggak boleh dipakai sembarangan. Yang selanjutnya adalah parang klitik. Hanya dipakai putri raja. Motifnya halus dan bercita rasa feminin. Lambang kelemah lembutan dan perilaku halus dan bijaksana. Ini parang klitik, tidak boleh dipakai umum. Ini parang klitik itu.
Batik cemukiran. Nah, pada cemukiran ini biasa untuk udeng, motifnya lidah api, lambang kesaktian untuk meredam angkara murka dan hawa nafsu sendiri, mengalahkan musuh. Berkembang pada zaman Pakubuwono III, hanya untuk dipakai oleh patih dan centana dalam, tidak boleh dipakai oleh kawula umum. Sebagian huk, lambang kelincahan, kemegahan, dan keperkasaan, hanya digunakan oleh para penguasa, putra mahkota, dan permaisuri atau istri raja. Larangan hingga Hamengkubuwono ke-9 hanya untuk raja dan putra mahkota. Raja memiliki ketajaman bagi burung hantu atau huk untuk bertanggung jawab pada rakyatnya. Jadi ini tidak boleh dipakai oleh masyarakat umum, hanya untuk raja dan putra mahkota. Kawung yang besar-besar itu digunakan untuk keluarga Raden Mas. Kawung lambang 4 arah mata angin, yaitu timur matahari terbit, lambang sumber kehidupan utara gunung, lambang tempat tinggal para dewa, tempat roh atau kematian, barat matahari terbenam, turunnya keberuntungan, dan selatan zenit atau puncak segalanya. Kerajaan sebagai pusat ilmu, kebudayaan, pemerintahan, dan ekonomi untuk menuju kesejahteraan dan keadilan. Nah, kawung ini hanya boleh dipakai oleh keluarga keraton juga, terutama yang besar-besar. Motif semen romo. Semen romo bermakna semi atau keturunan karena pertemuan sel pria dan ovum untuk wanita. Kalau di Jawa, yang mengedepankan patrilineal atau garis laki-laki, hanya untuk keturunan raja yang bergelar pangeran. Jadi tidak boleh dipakai oleh sembarang orang, hanya untuk keturunan raja yang bergelar pangeran. Itu parang atau motif semen romo. Alas-alasan melambangkan alam hutan dengan isinya, lambang kesuburan dan kemakmuran, hanya untuk ritual agung seperti pengantin agung, upacara agung, dan menari bedaya. Tidak boleh dipakai sembarangan juga. Batik Sido Muti, Sido Luhuran, macam-macam. Ada Sido Mulyo, harapan kemuliaan dan kemuliaan. Sido Asih, pralambang kasih sayang dan cita pria dan wanita. Ini juga tidak boleh dipakai sembarangan untuk upacara-upacara besar. Yang kedua, Sido Mukti, harapan mukti dibawa atau ke wibawa atau hartawan atau ketika bebrayan. Sido Luhur, berharap keluhuran derajat, pangkat, dan semat. Ini juga tidak boleh dipakai sembarangan. Ini dipakai untuk upacara-upacara kebesaran. Truntung dicipta oleh Kanjeng Ratu Kencana, Permaisuri Sunan Pakubuwono ke-3. Cinta yang tulus tanpa syarat, abadi dan semakin lama semakin terasa subur dan berkembang, atau teruntung. Itu maknanya. Hanya dipakai orang tua saat pernikahan putrinya, bukan untuk situasi umum. Teruntung, itu lambang sebuah cinta kasih. Sekar Jagad, lambang kecantikan, keindahan, dan kebahagiaan dan kegembiraan, khusus untuk orang tua ketika ijab kabul putrinya, wisuda atau syukuran. Tidak boleh dipakai sembarangan atau sebagai wayah-wayah. Grompol untuk siraman calon pengantin wanita, melambangkan rezeki, kebahagiaan, kerukunan hidup untuk keluarga yang berkumpul atau gerombol atau grompol. Ya, ini tidak boleh dipakai sembarangan juga. Udang riris terdiri dari 7 motif batik, yaitu lidah api setengah kawung, banji sawit, melinjo, tritis, ada-ada, untu walang yang tersusun dalam bentuk lereng berlatar putih, melambangkan kesuburan dan barokah lahir batin, dan sebagai sumber air dan pembawa kesuburan, khusus raja dan keluarganya. Tidak boleh dipakai untuk umum. Nah, itu sobat budaya, hal-hal terkait dengan busana Jawa larangan. Mudah-mudahan materi yang dibuat atau yang disampaikan oleh panjenenganipun Bapak Profesor Dr. Suwarno Pringgo Widarto ini bisa menambah wawasan kita, bisa menambah ilmuwan kita terkait dengan budaya Jawa. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.